Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalena Dhamma Sawanang, kalena Dhamma Sakaca, etani manggalamu tamanti. Yang berbahagia para upasaka, upasika sekalian semua, selamat pagi, Sukihontu, Namo Buddhaya. Hari ini semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Sehat bukan hanya batinnya, semoga dompetnya juga sehat semuanya. Ya, mengingat beberapa belakangan ini memang terutama solar begitu ya naik, sehingga banyak juga yang teriak-teriak. Bukan saja umatnya yang teriak, bandenya pun ikut teriak. Karena ada beberapa bante yang punya mobil solar. Jadi mengingat kalau misalnya mengisi solar itu cukup mahal gitu ya. Ya, kita sangat beruntung karena kita diajarkan bagaimana menerima kondisi-kondisi yang memang silih berganti. Ya, yang selalu berubah-berubah, karena kita sudah mengenal istilah anicca ataupun ketidakkekalan. Hari ini sebenarnya tidak ada satu tema yang secara spesifik, karena dari kemarin Bante pikir Bante mau ngomong apa ya di Peluit Dhammasuka ya, karena kayaknya sudah terlalu banyak mendengar. Akhirnya ataupun ya mungkin bandenya yang sudah terlalu banyak bicara, makanya jadi bingung kira-kira apa yang ingin dibahas gitu loh. Tapi ada satu hal yang terbersit ya di dalam pikiran Bante, terutama tentang sejarah Waisak. Boleh ya? Boleh nggak? Kalau nggak boleh ntar ngambek pulang aja lah gitu kan. Ya, karena seperti yang kita ketahui bulan Mei, terutama di akhir bulan itu kita akan bersama-sama mengadakan perayaan Waisak. Yang tentu perayaan Waisak di Indonesia itu cukup unik. Bapak Ibu ada yang sudah berencana Waisak nanti pergi ke Candi Borobudur? Ada? Angkat tangan. Jangan pendek-pendek, nggak kelihatan bandenya. Coba tinggi-tinggi. Nggak apa-apa kalau nggak mandi juga nggak apa-apa. Ada beberapa ya. Ya, satu. Ini juga. Oke. Yang lain bagaimana? Senyum-senyum aja. Hah? Mohon maaf, kuping Bante sudah tua. Ada beberapa teman-teman yang tidak pergi ke Candi Borobudur ya. Tapi kita harus mengerti tentang sejarah yang kita miliki, karena Indonesia kalau misalnya dirunut
kita punya leluhur itu sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya leluhur kita, sampai saat ini pun ketika kita pergi ke negara-negara Buddhis, contohnya Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Kamboja, Laos, pasti mereka akan tahu langsung. Ketika mereka tanya, where do you come from? Jawabannya apa? Indonesia. Ya, I come from Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Oh, Borobudur. Ya, kalau mereka yang Buddhis. Kalau bukan Buddhis apa mereka bilangnya? Terima kasih atas kejujurannya. Ternyata sudah pada tahu, ya, Bali. Tapi coba, kalau misalnya berbicara tentang leluhur kita yang beragama Buddha, pasti kita akan selalu dibilang, oh yes, Indonesia, Borobudur. Ya, jadi setidaknya kita bangga nggak? Bangga nggak? Jangan-jangan nanti leluhur Bapak Ibu semua yang duduk di sini juga adalah salah satu penyumbang juga untuk pembangunan Candi Borobudur. Nah, tetapi bagaimana ceritanya, ya? Kenapa bisa sampai kita dapat mendapatkan kebahagiaan ataupun rasa bangga ketika berada di negara-negara Buddhis yang mereka mengatakan Indonesia adalah is a Muslim country. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Dan pernah di satu kesempatan di India, Bante memberikan sebuah seminar kepada para biku-biku yang hadir di sana. Bante menekankan, Indonesia is not a Muslim country, but is the biggest populations of Muslim. Ya, kita semua sepakat. Sepakat nggak? Ini antara sepakat ngerti apa nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya, gitu. Cuman iya gini-gini aja gitu. Jadi pada saat seminar itu di India, pada saat itu ada acaranya Dalai Lama, kita berkesempatan untuk memberikan seminar di sana, dan Bante mengatakan Indonesia bukanlah negara Muslim, tetapi populasi yang terbesar, ya. Dan mereka akan cukup kaget ketika mengetahui, oh, as a Muslim country also have a monk. Ya, mereka bingung karena tidak ada di dalam pikirannya mereka negara yang besar seperti Indonesia itu ada bikunya. Terus mereka bertanya lagi, gimana cara kamu hidup? Iya kan? Udah gak perlu dijelasin. Badan sudah menjelaskan segalanya. Ya, kalau misalnya saya susah hidupnya gitu kan, gak akan mungkin badan saya itu bisa bohong gitu. Jadi ya, kita masih bisa hidup. Ya. Nah, ini tentu kita harus berterima kasih dengan leluhur-leluhur kita, ataupun sesepuh-sesepuh kita, ataupun mungkin yang hadir pada kesempatan hari ini juga merupakan salah satu saksi sejarah hidup yang masih ada. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara Buddhis dulunya, dibawa oleh para leluhur kita. Mereka berdagang, ya, dari Tiongkok datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan-kebudayaan yang ada. Dan ketika sudah datang ke Indonesia tentu terjadi sebuah akulturasi. Apa itu Bante? Itu makanan. Bukan. Itu adalah cara bagaimana kita bisa bertahan,
bagaimana bisa bersatu dengan kebudayaan yang ada. Jadi akulturasi adalah percampuran kebudayaan dari kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan daerah setempat. Salah satunya adalah yang viral belakangan ini. Ada yang mengikuti berita? Ada? Katanya punya media sosial. Buang aja media sosialnya. Kalau cuma ngeliat hal-hal yang gak berguna. Ada belakangan itu istilah kue bakpia. Oh kan baru ada yang nyaut. Ya, oh kenceng lagi gitu kan. Iya, karena menjadi sebuah perdebatan. Ya, kenapa perdebatannya? Ada yang ngikutin? Hah? Enggak ada. Skip. Biar ngebuang waktu maksudnya. Ya, jadi bakpia ini dianggap katanya, ngapain, kita kan punya kebudayaan kita sendiri, kenapa harus pakai kebudayaan orang? Kue yang sudah benar-benar jadiin kue B2 katanya. Ya kan? Tapi yang dari Hokkien ada? Orang Hokkien? Satu? Ada yang lain? Nah, oke, ya, terima kasih. Bakpia itu kan katanya kan terdiri dari 2 suku kata. Betul ya? Bak itu apa? Pia itu apa? Nah. Ya kan? Pengen ngelanjutin jadi ketawa dulu gitu. Jadi dari kata saja ya, mereka itu tidak punya istilahnya. Oke? Tetapi balik lagi, karena ada sebuah percampuran budaya di sana, perasaan menghormati, maka kita bingung sesungguhnya kalau misalnya kita dibilang Cina katanya, nggak sayang Indonesia, siapa bilang? Kita bahkan sudah sangat menghormati dari para leluhur kita terdahulu, berusaha untuk bisa bercampur dan hidup sesuai dengan masyarakat orang-orang Indonesia. Ya, nah itu adalah salah satu contoh terjadinya sebuah percampuran kebudayaan antara bangsa suku Tionghoa dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, ya kan? Kita sudah lahir di Indonesia. Ya kan? Ona oe gitu kan. Bahasanya bukan cang cincong lagi. Ya kan? Bahasanya sudah bahasa Indonesia. Bahkan tadi ketika menunggu saja gitu ya, Bante juga merasa geli sendiri. Kenapa? Papa Bante itu dari suku Ke. Ya, almarhum Papa Bante itu dari Bangka. Tapi sekarang saya gedenya bisanya bahasanya Hokkien. Gimana nggak salah alamat coba? Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh ya yang harus kita pahami. Ternyata begitu banyak sekali sebuah alkulturasi yang dilakukan oleh para leluhur kita terdahulu. Nah, maka sangat penting bagi kita untuk bisa istilahnya mengetahui tentang latar belakang ataupun sejarah yang kita miliki. Jadi ketika ada orang yang bertanya dan sebagainya, kita bahkan ya lebih cinta Indonesia. Ya. Nah, jadi begitu masuknya ajaran Buddha ya ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan sebagainya, lalu juga muncul begitu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada. Bahkan kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan sebagai contoh bagaimana orang-orang di luar itu datang ke Indonesia hanya untuk belajar. Tahu kan kerajaan Sriwijaya, Bapak Ibu? Bukannya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Itu pun tidak tahu ya, bahwasannya ada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Ada yang tahu? Nggak ada. Kelar sudah. Habis kalau kayak begini ceritanya. Ada ya, kampus Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Itu ya namanya saja sudah Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang berlokasi di BSD. Ya, di BSD sana.
Jadi sejarahnya juga sudah cukup panjang dan sebagainya. Jadi banyak sekali teman-teman yang dari berbagai daerah, terutama teman-teman yang dari Kalimantan, yang dari Pontianak, ya, lalu juga ada yang dari Sambas, ya, sebagainya, itu jauh-jauh merantau kuliah di Setaben Sriwijaya. Dan bahkan juga ada teman-teman yang dari Lombok, ya, mereka juga kuliah di sana. Dan jangan terkecoh hanya karena nama. Mahasiswa yang kuliah di sana juga tidak mendapatkan yang namanya sebuah intimidasi. Kenapa? Karena Bante baru beberapa hari diminta untuk ngajar, ya, di mahasiswa sana. Ketika Bante mengajarkan tentang topiknya meditasi, itu ada yang bahkan mereka, mohon maaf, berjilbab, ya. Jadi itulah bangganya kita, meskipun agama Buddha kita tidak pernah memaksakan orang untuk menjadi agama Buddha, ya. Jadi mereka yang non Buddhis kuliah di sana itu boleh menggunakan identik agamanya, tidak pernah dilarang. Oke. Nah, lalu kerajaan Sriwijaya itu cukup terkenal karena konon katanya, ya, Bante mengatakan konon katanya karena Bante nggak hidup di zaman itu. Jadi Bante hanya bisa mengatakan konon katanya di Pulau Sumatera itu menjadi sebuah pusat pembelajaran yang bahkan petapa Tiongkok yang bernama Ising itu belajar di Sriwijaya. Dan bahkan petapa Ising ini selalu merekomendasikan para biku-biku ataupun para pertapa yang mau pergi ke India untuk pergi ke Sriwijaya dulu. Bayangkan, betapa luar biasanya Indonesia pada saat itu. Kita mempunyai yang namanya pusat pembelajaran yang bahkan bisa sampai pergi ke India, ya, menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan bahkan teman-teman, ya, konon kabarnya juga, konon katanya juga, teman-teman yang dari Tantrayana, guru besarnya, ada yang tahu siapa guru besarnya? Ada yang belajar Tantrayana? Boleh? Tidak. Nah, jadi guru besar dari Tantrayana yang di Tibet, ya, yang dibawa ke Tibet itu guru besar Atisa Dipangkara, belajarnya di Sriwijaya. Maka teman-teman yang dari Tibet, ya, Tantra dan sebagainya, itu mereka ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Karena dulu guru besarnya di Indonesia itu bisa mendapatkan begitu banyak sekali pengetahuan. Ya. Nah, maka hal ini, ya, harus kita pahami. Lalu setelah adanya kerajaan Sriwijaya, juga ada yang namanya beberapa kerajaan-kerajaan lainnya, ya, seperti dinasti Selendra, ya, lalu juga ada kerajaan Majapahit dan seterusnya. Nah, tahu nggak Bapak Ibu kenapa Borobudur itu dibangun pada abad keberapa? Bapak Ibu sudah ada yang pernah ke Borobudur? Ini jam-jam ngantuk ya. Siapa yang sudah pernah ke Borobudur? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Iya. Terima kasih. Ke Borobudur ngapain? Foto-foto Bante. Bagus. Nah, Borobudur itu ada yang mengatakan dibangun abad ke-7. Ya, ada yang mengatakan abad ke-8. Dimulainya di abad situ, ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi sekarang ini abad keberapa Bapak Ibu? Abad keberapa? Hah?
Tunggu. Bante jadi bingung sendiri, 21 ya? 21? Ngitungnya gimana ya? Hah? Ya, gunakan teknologi, cari di Google katanya. Oke, anyway, abad ke-20 atau 21, berarti sudah berapa tahun? 300? Oh, 1300 gitu ya. Mohon maaf, kuping Bante memang sudah tua ini. Jadi kalau misalnya nggak kencang-kencang itu nggak kedengeran. Ya, jadi sudah 1300 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya, kita bahkan mengembara di alam samsara. Nggak tahu sudah lahir kemana aja. Entah jadi binatang kah, jadi setan kah, di alam neraka kah, manusia kah. Ya kan, keliling-keliling aja kita. Karena 1300 tahun itu masih panjang ya. Nah, jadi ketika Borobudur ya selama 1300 tahun yang lalu itu tentu mempunyai yang namanya pasang surut. Di abad ke-14 ya sudah mulai masuk dan mulai runtuh kerajaan-kerajaan Buddhis itu pada abad ke-15 sampai ke abad 19 Masehi. Tidak ada yang namanya ajaran Buddha di sana. Ajaran Buddha sudah punah ya, sebagainya. Dan terdapat beberapa faktor yang logis di dalam pikiran kita adalah berkurangnya regenerasi. Ya, meskipun Indonesia sekarang sedang mempunyai apa istilahnya bonus demografinya itu sangat luar biasa karena banyak sekali usia-usia produktif katanya. Ya. Nah, tetapi usia-usia produktif yang demikian itu tidak mau beregenerasi. Maksudnya apa Bante? Maksudnya mereka punya pasangan tetapi tidak mau menikah. Ya, tidak mau menikah, tidak mau punya anak bukanlah suatu hal yang salah. Oke? Karena akan dilatar belakangi, dilandasi dengan yang namanya sebuah alasan. Apa alasannya pada akhirnya? Banyak sekali anak-anak muda itu tidak mau punya anak. Apa? Apa Bapak Ibu? Iya. Adalah biaya hidup. Biaya hidup semakin tinggi. Ya, tadi di awal Bante bilang solar aja sudah naik. Plastik pun katanya. Benar ya? Gas. Benar nggak? Udah mulai 60 katanya. Ya, jadi biku aja Bapak Ibu. Tidak pusing? Bukan begitu. Ya. Nah, inilah yang pada akhirnya melandasi anak-anak muda ya untuk survive terhadap hidupnya saja itu mengalami kesulitan. Apalagi mau mempunyai yang namanya anak. Berarti tambah lagi satu. Ya, meskipun kalau misalnya pajak katanya pendapatan tidak kena pajak katanya, PTKP katanya gitu. Ya kan nambah anak kan nambah, ya kan? Kenapa Bante bisa tahu? Karena Bante orang akunting. Ya, gitu orang pajak. Jadi bukan hanya mereka tidak mempunyai sebuah generasi, ya, tidak mempunyai anak karena beban yang sangat tinggi, lalu juga beban sekolah juga sangat tinggi, lalu juga kesehatan sangat tinggi saat ini, ya. Nah, jadi ini yang pada akhirnya membuat apa? Tidak ada lagi orang-orang yang bisa boleh dibilang sebagai regenerasi Buddhis yang akan datang. Bahkan beberapa, ya Bante tidak tahu di sini, beberapa wihara itu mengalami kesulitan, mencoba untuk berusaha bagaimana nih, mulai menarik
ya anak-anak muda untuk tertarik pergi ke wihara, aktif ke wihara dan sebagainya. Jangankan mereka mau kebaktian, datang ke wihara aja itu mereka tunggu dulu, tarsok katanya. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh, ya, salah satu alasan kenapa pada akhirnya runtuh agama Buddha yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan juga dukungan yang minim dari raja dan para umat-umat yang ada. Nah, maka kenapa pada akhirnya ajaran Buddha bisa sangat berlangsung begitu lama, meskipun ya tidak ada raja, tetapi jika ada dukungan yang disampaikan, dukungan yang diberikan oleh para perumah tangga, maka ajaran Buddha dapat berlangsung lebih lama. Nah, makanya ajaran Buddha itu bukan hanya menjadi sebuah tanggung jawab bagi para biku, bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi para sangga, tetapi juga para perumah tangga, agar bisa bersama-sama mempertahankan ya ajaran Buddha. Salah satunya adalah tentang sarana dan prasarana. Bapak Ibu tidak akan pernah mungkin bisa duduk di sini kalau misalnya tidak mendukung Wihara Pluit Dharma Sukha. Ya, kenapa pada akhirnya bisa mendapatkan tempat yang megah seperti ini, tempat yang mewah, ya, dengan suara-suara sound system yang sangat bagus seperti ini? Karenanya ada sebuah dukungan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada dukungan, apakah kita bisa mendapatkan tempat seperti ini? Apakah bisa mendapatkan lihat teknologi, ngelihat muka Bante di situ yang gede, no? Ya, tidak. Ini semua adalah sebuah dukungan dari Anda semua. Nah, pada saat itu juga berkurangnya dukungan yang diberikan, ya, pada akhirnya runtuh. Nah, jadi setelah runtuhnya ajaran Buddha, tidak ada lagi yang namanya biku-biku ataupun buku-buku ataupun stupa-stupa dan sebagainya, maka mulai muncul kebangkitan agama Buddha di abad ke-19. Bapak Ibu pernah mendengar seorang biku yang sangat berjasa untuk kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Bante kebangsaan dari Sri Lanka. Ada yang tahu? Hah? Ada? Nggak ada yang tahu? Ada sebenarnya. Depannya N deh, depannya N. Hah? Main tebak-tebakan. Ya. Bante Narada. Ya. Bante Narada itu datang ke Indonesia. Bapak Ibu ada yang lahir tahun 1934? Ya, Bante Narada itu datang ke Indonesia setelah runtuhnya ajaran Buddha di tahun 1934. Kita masih belum lahir, apalagi Bante. Oh, jangan tanya. Ya. Beliau datang ke Indonesia dengan fasilitas yang sangat minim. Bahkan kalau Bante baca ceritanya, beliau itu harus menggunakan kapal, ya, transit di Singapura, lalu menggunakan kapal dari Singapura untuk datang, ya, ke Pulau Jawa. Dan di Pulau Jawa beliau pergi ke Jawa Tengah, beliau pergi ke Jawa Timur, ya, dan di dalam perjalanannya beliau tidak mendapatkan tempat tinggal. Karena di tahun 1900 Indonesia itu sudah mengenal sebenarnya istilah apa? Kalau dari bahasa itu bahasa apa ya? Samkau itu bahasa apa? Bahasa Hokkien.
Iya. Jadi 1900 itu ada ajaran yang sudah ada di Indonesia yang dengan ciri Buddhism, Confucianism, dan Taoism. Ya, jadi makanya di Cina sendiri pun sebenarnya tradisi kita itu kental dengan Buddhis, dengan Taois, dengan Confucius. Nah, di tahun 1900 itu ada istilahnya Samkhao ataupun yang kita kenal belakangan dengan ajaran Tridharma. Ya. Nah, jadi dalam perjalanannya Bante Narada tinggal di tempat-tempat yang mereka menjalankan tradisi Tridharma. Mereka tidak mengetahui apa itu Bante. Ya kan? Pakai jubah, kepala botak gitu kan. Ngapain nggak ngatain nih gitu kan. Bahkan dipanggil Pak, mau ngapain Pak? Bante pernah digituin. Ya, ketika datang ke satu tempat dibilang mereka nggak tahu ini adalah seorang Bante ataupun biksu ataupun sefu ataupun suhu dan sebagainya. Mereka panggilnya Pak, ya karena nggak tahu. Nah, Bante Narada saat itu mengalami hal yang sama. Mereka nggak tahu bahwasanya seorang Bante itu harus diberikan dana untuk makanannya. Sehingga satu waktu pada saat membabarkan dhamma, ya, pergi keliling, Bante Narada itu tidak dapat makan. Ya, bukan hanya tidak dapat makan, juga tidak dapat tempat tinggal yang benar-benar layak. Karena mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk melayani seorang biku. Ya. Nah, tetapi sepanjang perjalanan itu, ya, dari tahun 1934 dan kurang lebih sampai 1936, karena kurang lebih periodenya 2 tahun, ada seorang upasaka yang terinspirasi, yang pada akhirnya muncullah putra bangsa yang pertama setelah runtuhnya agama Buddha di Indonesia. Putra bangsa ini yang kita kenal dengan Yang Mulia Asin Jinara kita ataupun Sukong. Ya. Nah, Sukong merupakan biku yang pertama di Indonesia setelah runtuhnya Majapahit, runtuhnya agama Buddha di Indonesia. Kalau Bante Narada membawa bibit-bibit agama Buddha dari Sri Lanka ke Indonesia, menanamkannya di Indonesia, maka Bante Asanjinara kita itu membantu untuk mengembangkan bibit dan mempertahankan ajaran Buddha yang sudah ada di Indonesia sudah dari sejak lama. Nah gitu ya. Nah, dan juga kedatangannya Bante Narada seperti misioneri yang dilakukan oleh Raja Asoka kepada anaknya Bhikkhuni Sanggamita. Tahu cerita ini? Sudah ada yang pernah pergi ke Sri Lanka? Kasihan sekali. Ya, semoga bisa pergi ke Sri Lanka ya nanti ya. Karena begini, di Sri Lanka itu mendapatkan bibit pohon Bodhi yang ada di Bodh Gaya karena pesan dari Raja Asoka untuk mengirimkan bibit pohon Bodhi Bodh Gaya yang dibawa oleh Bhikkhuni Sanggamita. Saat ini ada di tengah-tengah kota ya di negara Sri Lanka yang bernama kota Anuradhapura. Indonesia punya bibit yang dibawa oleh Bante Narada dari kota Anuradhapura ini, pohon Bodhi yang dari Anuradhapura ini ditanam dan ditaruh di pelataran Candi Borobudur. Tahu cerita ini Bapak Ibu? Kasihan sekali. Makanya pergi ke Candi Borobudur jangan cuman selfie-selfie. Belajar. Ya. Jadi ada di satu sisi Bante nggak tahu kalau misalnya sebelah sini kan timur, sebelah sana barat, utara, selatan. Kalau Bante tidak salah
itu begitu kita masuk pintu utama timur, dia ada di mau ke daerah arah barat, pintu keluar. Jadi kan sini kan pintu masuk, pintu sana kan, pintu sini disebut dengan timur katanya. Ya. Jadi kalau berdasarkan dengan silsilah ataupun bahasa mistisnya, bahasa Hong Shui-nya, Buddha Rupang itu harus menghadap ke timur. Ya. Jadi Buddha Rupang itu harus menghadap ke timur. Jadi Borobudur pintu masuknya pun itu kalau misalnya kita tahu katanya menghadap ke timur. Ya. Jadi kalau misalnya keluarnya itu di sebelah sananya lagi, pintu sebelah sananya. Nah, jadi di sebelah sininya itu ada, cuman kita harus benar-benar masuk dan di pedalaman di situ ada keterangan bahwasannya pohon Bodhi ini telah ditanam oleh Biku Narada bersama dengan Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia pada saat itu. Nah, sesungguhnya kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah, maka pohon Bodhi yang di India, pohon Bodhi yang di Bodh Gaya pada saat itu adalah sebuah cangkokan dari pohon Bodhi yang ada di dalam Anuradhapura. Kok bisa Bante dicangkok? Iya. Karena pohon Bodhi yang di Bodh Gaya itu dihancurkan, dihanguskan, dibakar. Karena adanya sebuah invasi. Ya, sehingga Universitas Nalanda, ya, Universitas Takasila itu tidak ada buku-buku ataupun bersip-arsip ya, sejak lampau, tidak ada. Nah, maka kita ada kaitannya pohon Bodhi yang dari Bodh Gaya di India dengan pohon Bodhi yang ada di Sri Lanka, kita punya. Ya. Maka kalau misalnya mau melakukan puja, karena di Sri Lanka itu pohon Bodhi adalah pohon sebagai puja, karena di dalam salah satu kitab juga ada bahwasannya Rupang itu adalah sekian. Ya, karena kan perpatungan itu muncul pada saat apa? Zaman Yunani. Ya, Romawi. Tetapi yang namanya zaman Buddha itu adalah pohon Bodhi yang paling pertama. Makanya kenapa Sri Lanka melakukan puja penghormatan di depan pohon Bodhi. Ya, lalu setelah itu adanya relik. Lalu setelah itu stupa. Karena kenapa? Stupa untuk menyimpan relik dari Sang Buddha dan siswa Sang Buddha. Ya. Ataupun orang-orang yang suci seperti siswa Sang Buddha ataupun raja. Oke. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang dapat kita pahami, kita pelajari. Di Indonesia kita punya pohon Bodhi yang nggak perlu jauh-jauh, kita nggak pernah ke Anuradhapura, nggak perlu. Ya, karena kita bisa tahu sejarahnya. Oh, ternyata ketika di trace back, ya, ketika dikilas balik, Borobudur yang pohon Bodhi yang ada di Candi Borobudur itu ternyata ada kaitannya, ya, dengan Bodh Gaya, dengan tempat yang sama yang dimiliki oleh Bodh Gaya saat ini pohon Bodhinya. Oke, nah lalu setelah Bante Narada memunculkan, ya, membantu perkembangan agama Buddha dan pada akhirnya Bante Asindra kita itu ditabiskan menjadi seorang biku. Karena Indonesia itu cukup besar, ya, maka di dalam perjalanannya beliau meminta dan mengundang para Dhamma Duta dari negara Thailand. Dalam hal ini raja, ya, mengutus utusan Dhamma Duta yang pertama yang kita kenal yaitu sosok yang mulia Bante Win Wijano Mahathera. Ya, karena Bante Win Wijano Mahathera itu bisa datang karena adanya undangan yang diajukan oleh Asin Jinera kita dalam hal ini. Dan berlangsung sedemikian panjang, barulah di tanggal 23 Mei 1953
kita Indonesia setelah tertidur yang panjang, setelah hilang sekian abad, mengadakan perayaan Waisak yang pertama. Di tahun 1953. Siapa yang pernah pergi Waisak pertama di Borobudur di tahun 1953? Ada saksi hidupnya. Siapa? Bapak Ibu mengenal Bante Herman S. Endro? Ada yang ngomong, oh iya, cuman oh doang, tahu nggak? Udah nggak berani bersuara dia, cuman begini dong. Bante Herman S. Endro kita kenal sebagai Bante Jayamedo Tera. Yes, beliau sudah sepuh. Kalau tidak salah mungkin sekitar 80-an ya umurnya. Nah, beliau adalah orang ya, saksi sejarah ya, yang Bante tahu. Saksi sejarah yang jauh-jauh datang dari Malang ke Candi Borobudur itu pakai sepeda. Itu beliau. Ya, semoga nanti punya kesempatan Bapak Ibu ketemu dengan Bante Jayamedo. Ingat ya. Ya kalau lupa sih urusan masing-masing dah. Kan anicca. Beliau bersama dengan kakak perempuannya pergi karena saat itu beliau melihat di dalam surat kabar ada perayaan Waisak di Candi Borobudur yang pertama. Kenapa pada akhirnya itu mengadakan Waisak di Candi Borobudur? Ya, karena setelah ditemukan oleh para teosofi pada saat itu yang terjadi sebuah reruntuhan dan sebagainya, maka untuk bisa menyatukan umat-umat Buddha di seluruh Indonesia, maka dibuatlah kegiatan Waisak yang pertama di Candi Borobudur. Terus pada saat itu Bapak Ibu belum ada perayaan Waisak yang namanya menggunakan detik-detik Waisak. Enggak ada. Ya, terus pada saat tahun 53 juga kalau Waisak itu enggak tanggal merah. Tahu Waisak tanggal merah itu muncul tahun berapa? Ada yang tahu? Para senior? Boleh bantuin Bante? Tahun berapa? Google. Hari Waisak baru ditetapkan hari libur nasional setelah 30 tahun dari perayaan Waisak yang pertama. 1953 tambah 30. Berapa? 19? Pinter matematikanya. Jadi di tahun 1983 baru umat Buddha bisa mendapatkan hak yang sama, hari perayaannya itu tanggal merah. Ya. Nah, lalu Bante, kan ada beberapa wihara sebelum menjelang Waisak itu mereka akan mengadakan yang namanya SPD. Sebulan pendalaman Dhamma. Tapi awal-awalnya dulu sebenarnya bukan sebulan pendalaman Dhamma. Tapi sebulan penghayatan Dhamma. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa harus sebulan? Karena ada seorang pengusaha di Bali. Itu di tahun 2000-an. Ngomong, teman-teman kita
ya, beragama Muslim sebelum Idul Fitri mereka ngapain? Berapa lama? Yes. Kenapa kita umat Buddha tidak sama seperti itu? Waisak kan adalah hari besarnya umat Buddha. Kenapa? Tidak dibuat ya selama 1 bulan. Nah, itulah dasar dari kenapa pada akhirnya sebelum Waisak kita selalu ya mengadakan yang namanya pendalaman ataupun penghayatan Dhamma. Kita mendengarkan ajaran Buddha secara full selama kurang lebih 1 bulan sebelum hari Waisak. Nah, lalu juga ada pertanyaan. Kalau teman-teman Muslim, ya kan, menentukan Idul Adha, Idul Fitri, itu ngapain? Lihat apa? Ngekir apa? Umat Buddha pada akhirnya menentukan yang namanya detik-detik Waisak. Paham ya? Karena adanya sebuah pertanyaan pada saat itu. Nah, detik-detik Waisak juga merupakan kerja keras, usaha sungguh-sungguh dari Yang Mulia Bante Jayamedo Thera. Kenapa Bante bisa tahu? Karena Bante sempat berkunjung ke beliau. Bante datangin tempatnya, daerah Malang, Dhamadipa, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada sewaktu-waktu kunjungan main ke Malang, boleh, ya. Beliau tinggal di Padepokan Dhamadipa Arama di Malang, yang bersama dengan Yang Mulia Bante Kanti Daro di sana. Sudah sesepuh, karena Bante Kanti dengan Bante Jayamedo itu dulu teman, ya. Nah, jadi detik-detik Waisak itu adalah usaha dan kerja keras Bante Jayamedo. Kenapa? Karena Bante Jayamedo nggak ada yang ngajarin, beliau belajar sendiri bagaimana caranya menentukan posisi matahari dengan bulan itu berbanding lurus. Sampai beliau itu pergi ke BMKG sendiri, bertanya. Bapak Ibu nggak ada yang tahu kan bagaimana perjuangannya, bagaimana susahnya ngitung detik-detik Waisak itu sampai benar-benar presisi. Ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya. Tahun ini jam berapa? Detik-detik Waisak? Kurang kopi. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ya sudah, skip. Ya, nah kita hanya bertanya tiap tahun. Tahun ini detik-detiknya jam berapa Bante? Tahun ini detik-detiknya jam berapa Bante? Bante Jayamedo dulu itu pusing-pusing sendiri. Beliau sempat bilang, sempat bercerita, ya, bagaimana beliau sempat bertanya ke sini dan sebagainya. Dan pada akhirnya diapresiasi dalam hal ini ya oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Detik-detik Waisak pada akhirnya merupakan sebuah ciri dan corak Waisak yang ada di Indonesia. Bahkan dengan adanya bantuan teknologi, rumus ataupun perhitungan yang ditemukan oleh Bante Jayamedo itu bisa untuk menghitung sampai 50 tahun ke depan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu ya, detik-detik Waisak di tahun 2076. Nggak tahu masih hidup apa enggak ya. Itu bisa ketahuan. Tanggalnya berapa, bulannya apa, jamnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa, sampai sebegitunya. Dan fakta yang harus diketahui
Sesungguhnya perhitungan secara Buddhis adalah perhitungan yang paling benar. Jadi kalender kita tuh ya, 1 tahun ada sekian bulan gitu ya, dengan tanggal demikian-demikian, itu sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga. Karena kalau misalnya salah jadi perhitungannya Bante pakai kalender Buddhis dong. Ya nggak bisa juga. Karena itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah kita sepakati secara bersama menggunakan kalender Gregorian yang kita gunakan sampai saat ini, begitu. Ya. Nah, jadi ini adalah tentang sejarah, ya, bagaimana perkembangan ataupun sejarah Waisak yang ada di Indonesia. Nah, kenapa pada akhirnya Bante ingin memberikan ini semua? Kenapa Bante ingin menceritakan ini semua? Agar Bapak Ibu bisa menjadi lebih mengerti. Sesuatu yang menjadi sebuah bagian dari sejarah yang kita miliki bersama. Sejarah yang panjang, sejarah yang dapat membawa kebanggaan bagi kita sekaligus membantu menjaga dan merawat. Ya. Apa itu Candi Borobudur? Apa itu Waisak? Jadi bukan hanya sebatas ya perayaan Waisak detik-detik itu hanya sebatas meluangkan waktu, melewati waktu detik-detiknya agar oh tahun ini saya sudah selesai merayakan namanya Waisak. Tidak. Ya, tapi ada sebuah refleksi, tetapi ada sebuah perenungan yang kita miliki, yang kita lakukan terhadap perayaan Waisak itu. Bukan hanya sebatas perayaan kelahiran Bodhisatta, pencapaian Bodhisatta menjadi seorang Buddha, parinibbananya sang Buddha. Tidak. Ya, tetapi ada yang lebih panjang, ada yang lebih dalam. Ya, sejarah tentang perkembangan ya, agama Buddha dan bahkan Waisak yang kita miliki. Nah, Bante rasa itu ya yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti, dapat mengetahui serta memahami ya tentang sejarah yang ada. Itu saja, terima kasih. Namo Buddhaya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan secara lisan dan juga melalui nomor WhatsApp. Bagi yang ingin bertanya secara lisan nantinya boleh angkat tangan dan maju ke depan. Sementara yang ingin mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp dapat mengirimkan pertanyaannya ke nomor 081199210098 atau yang tertera pada layar. Sambil menunggu pertanyaan masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Marilah bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Melangkah Dalam Dhamma pada buku Tuntunan Kebaktian halaman 110. Sudahkah menjadi umat sejati yang melangkah selalu dalam Dhamma? Mengertikah kita jalan yang dilangkah untuk mencapai kebahagiaan? Laksanakan semua 5
sila yang mulia, agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih, agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba dosa dan moha, tingkatkan kebijaksanaan diri, satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma, kasihi semua manusia di dunia, hari-hari pastikan bahagia. Laksanakan semua 5 sila yang mulia, agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih, agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba dosa dan moha, tingkatkan kebijaksanaan diri, satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma, kasihi semua manusia di dunia, hari-hari pastikan bahagia. 1000 li dimulai satu langkah, marilah kita mulai melangkah, satukan tekad untuk menjalankan dhamma suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma, kasihi semua manusia di dunia, hari-hari pastikan bahagia. Kita jalan esok yang bahagia. Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya secara lisan terlebih dahulu, boleh angkat tangan dan maju ke depan. Baik, silakan. Selamat pagi Bante Abi dan teman-teman sedharma. Bante, terima kasih banyak atas wawasan yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak hari ini tentang sejarah. Mungkin Bante boleh sedikit bercerita kepada kita semua tentang, kita tahu bahwasanya kalau di Theravada itu kan biksuni nggak boleh ya gitu. Kenapa pada awalnya Buddha sendiri juga boleh menabiskan biksuni, yang mana kita tahu semua itu tatenya sendiri gitu. Mungkin Bante boleh sedikit memberikan kita wawasan sejarah tentang ini. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan terkait mengenai masalah bikuni ya. Bante juga pernah ditanya masalah ini ketika Bante
sedang melakukan kunjungan ke Singapura, dan beberapa umat-umat yang memang bertanya secara pribadi kepada Bante gitu. Bante akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Bante miliki, karena hanya Buddha yang bisa menjelaskan sebaik ya, ataupun mungkin ada para Bante yang lain concern terhadap hal ini begitu. Ini for disclaimer ya. Jadi awalnya Buddha mengatakan di dalam Mahaparinibbana Sutta ketika diminta oleh Mara sebelum mengajukan yang namanya parinibbana, Buddha menolak untuk parinibbana. Karena beliau menginginkan muridnya yang terdiri dari biku, bikuni, dan upasaka, upasika untuk bisa kokoh dan kuat di dalam apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Oke, dan di dalam perjalanannya tentu seperti yang kita ketahui, setelah Sang Buddha parinibbana, bahkan 1 minggu setelah Sang Buddha parinibbana, muncul ucapan-ucapan yang pada akhirnya membuat resah seorang biku yang ada pada saat itu, yaitu yang Arya Mahakasapa. Beliau menjadi resah dengan ucapan seorang biku yang pada saat itu ditabiskan, karena biku itu mengatakan, sekarang sudah tidak ada lagi pertapa yang melarang kita untuk tidak melakukan ini, untuk tidak boleh melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kita sekarang sudah bebas. Kita sekarang sudah boleh melakukan semuanya sesuai dengan kehendak kita. Nah, Bapak Ibu dapat bayangkan, kalau misalnya pada saat itu tidak ada yang namanya yang Arya Mahakasapa membentuk sidang sangga yang pertama yang disebut dengan Sanggayana, maka kita mungkin tidak akan bisa melihat Bante-bantenya itu menjalani kehidupan sebagai seorang samana. Artinya Bantenya itu ya udah sama seperti kayak umat, udah nggak ada winayanya. Mau makan aja, mau nyetir aja, mau pergi belanja aja, mau nonton aja. Kan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, maka seorang biku tidak boleh seperti itu. Itu sudah harus ada nih, ya, batasan-batasan yang jelas. Nah, setelah dari sidang sangga yang pertama, muncul landasan-landasan, alasan-alasan yang melatar belakangi adanya sidang sangga yang ada. Berdasarkan Theravada, disepakati secara bersama sidang sangga itu hanya ada 6. 1, 2, dan 3 itu di India, 4 itu di Sri Lanka, 5 dan 6 itu ada di Myanmar. Di 5 itu di daerah Mandalay, 6 itu di kota Yangon. Ya, Mahapasana Cave Kabaayi, Yangon. Nah, terkait mengenai masalah bikuni ini, sangat kontroversi. Ya, Bante tahu ada yang pendukung, ada yang suka, dan juga ada yang mungkin masih menolak dan sebagainya. Tetapi izinkan Bante mengungkapkan apa yang Bante ketahui, ya. Jadi semua nanti dikembalikan kepada pilihan Anda, tapi ini adalah apa yang Bante ketahui, ya. Jadi bikuni itu sebenarnya sudah tidak ada silsilahnya di sidang sanggah yang keempat, terutama bikuni Theravada. Kenapa? Karena di Sri Lanka saat itu, ya,
dan bahkan juga belum ada catatan ya bahwasannya bikuni itu ada yang terselamatkan. Jadi karena tidak ada lagi sangga bikuni yang terselamatkan di Sri Lanka, maka silsilah ya sangga Theravada bikuni itu tidak ada. Kenapa pada saat itu tidak ada, Bante? Karena adanya wabah. Bahkan para biku bertahan ya untuk menahan rasa laparnya itu harus menggunakan pasir yang dihangatkan dan perutnya itu harus direndam di dalam pasir agar hangat dan tidak rasa lapar. Ya. Nah, jadi sampai saat ini karena dari sidang sangga keempat itu tidak ada lagi bikuni, maka sidang sangga yang kelima di Mandalay oleh Raja Mindon pada saat itu ya diprakarsai oleh Raja Mindon, dan lalu juga dilanjutkan lagi dengan Prime Minister Perdana Menteri UNU di sidang sangga yang ke-6. Ada yang namanya Mahasi Sayadaw di sana sama Mingun Sayadaw. Itu sudah tidak ada lagi namanya istilahnya, dan Myanmar, Thailand itu tidak mengakui adanya Sangga Theravada Bikuni. Kenapa Bikuni ini menjadi sebuah kontroversi? Karena kalau berdasarkan dengan cara pandang Theravada, seorang Theravada Bikuni itu harus ada punya Sangga Bikuninya dulu. Oke, pentabisan Bikuni ini agak cukup ribet. Karena dia harus ditabiskan oleh Sangga Bikuni dan Sangga Biku. Pertama dia harus adanya Sangga Bikuni. Setelah dia sudah selesai, yang disebut dengan Nyati Catuta Kama Upasampada, dia melakukan ini selesai, baru di Nyati Catuta Kama Upasampada lagi oleh Sangga Biku. Nah, sekarang mereka mau tabis jadi bikuni, harus ada Sangga Bikuninya ini dulu. Kalau ini tidak ada, bagaimana mungkin Sangga ini mentabiskan? Itu secara prosedur. Oke? Nah, jadi kalau misalnya tentang yang ada saat ini, ya Bante secara pribadi, ya, ini Bante balik lagi secara pribadi Bade, ya, karena guru Bante dari Thailand, Bante belajar di Myanmar, juga belajar di Sri Lanka. Guru Bante itu tidak mengakui, meskipun ya di Indonesia ada yang mengklaim sebagai Bikuni Theravada. Ya, semua kembali kepada Anda. Oke? Tapi Bante secara pribadi tidak mengakui. Karena negara Thailand berdasarkan dengan sejarah sebagainya itu sudah tidak ada. Ya, nah jadi dalam hal ini evidence ataupun para Tipitaka Dara di Myanmar, orang yang ahli Tipitaka saja ya itu no excuse. Tidak ada kesempatan untuk bisa merevive ataupun menghidupkan kembali yang namanya Sangga Theravada, ya Bikuni, ya Bikuni Theravada, gitu loh. Tidak ada seorang Tipitaka yang mengetahui Tipitaka secara full. Nah akhirnya sebenarnya kalau misalnya yang mau sudah tidak perlu memaksakan jadi bikuni. Bisa. Kenapa? Ada yang namanya Meci kalau di Thailand, Sayale kalau misalnya di Myanmar, dan kalau misalnya di Sri Lanka itu kalau tidak salah dibilang sila apa gitu, sila mata. Ya. Nah, jadi Meci, Sayale ataupun sila mata yang ada ini adalah bentuk cinta kasih yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh para leluhur kita pada zaman itu untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berlatih. Dan ingat, Buddha tidak pernah ya mengatakan
laki-laki sama perempuan itu tidak punya kesempatan yang sama. No. Buddha memberikan kesempatan. Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk bisa sama-sama tercerahkan. Makanya Buddha juga menolak sistem kasta di India. Karena kasta kesatria ataupun brahmana ya itu sama. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya dia akan dapat yang tidak baik. Demikian juga dengan kasta wesa dan sudra. Ketika mereka bisa melakukan perbuatan baik, mengembangkan jalan mulia berunsur 8, mereka juga bisa sama-sama untuk mencapai kesucian. Nah, maka tidak harus memaksakan ataupun berusaha menjadi seseorang yang kontroversi. Ya, kenapa tidak latihan mungkin sebagai seorang atasilani ataupun sayale kan bisa. Ya. Nah, ini adalah penjelasan yang bisa Bante sampaikan. Ya. Jadi for disclaimer, sekali lagi Bante sampaikan, ini adalah pengetahuan yang Bante miliki, keterbatasan yang Bante miliki, dan juga pendapat secara pribadi. Ya, nah, jadi itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga menjawab. Terima kasih. Silakan. Ya. Gimana? Permitted. Kenapa gitu ya? Oke. Kenapa enggak? Kenapa enggak disebut? Ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, balik lagi, memang di Indonesia Bante juga pernah sempat boleh dibilang dimarahin, nggak dimarahin, dikasih tahu, ya dikasih tahu sih sama beliau. Ada seorang biku Sri Lanka yang datang ke Indonesia dan saya cukup dekat. Beliau melihat situasi kondisi yang ada di Indonesia. Beliau bertanya, Indonesia is feel so different. Ya, kenapa? Karena begitu banyak sekali hal-hal yang bagi Bante mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ya, termasuk dengan adanya perhimpunan dan sebagainya, dan itu perhimpunan itu pada akhirnya banyak sekali. Ya, entar dari sini memisahkan diri, entar ada lagi. Entar memilih sini, ada memisahkan diri, entar bikin lagi dan sebagainya. Nah, yang tahu adalah sebenarnya kenapa adanya perhimpunan seperti dan sebagainya. Yang paling pertama adalah yang Bante ketahui, di Indonesia sebagai seorang biku itu tidak boleh hidup tanpa ada organisasi. Bukan organisasi, naungan. Ya. Nah, naungan dalam hal ini adalah organisasi sangga. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah payung hukum bagi para bantenya. Karena ada bante ya yang pernah dieksekusi. Ya. Ya, mungkin kalau misalnya kita mendalami salah bantenya juga, karena boleh dibilang ya perizinan dan sebagainya ya, ataupun mungkin sosialisasi, komunikasi dan sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya kita kritis, kan ada lagi tempat ibadah yang lain belum tentu ada izinnya dan sebagainya. Ya, tetapi ingat, kita sebagai minoritas mau tidak mau perizinan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, dalam hal ini bisa saja adanya muncul perhimpunan itu karena untuk memayungi para rohaniawan yang ada, yang belum punya wadah ataupun naungan. Ya, agar bisa pemerintah jika ada sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan sebagainya, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama bisa membantu memberikan sebuah pendampingan. Nah, makanya tempat ibadah sekalipun
harus ada perizinannya. Ya. Jadi biar nanti Kementerian Agama juga bisa membantu mendampingi. Nah, mungkin ya, berarti tidak bisa menjelaskan dengan pasti dan jelas jawabannya. Mungkin itu adalah salah satu kenapa adanya perhimpunan, karena butuh sebuah payung hukum ataupun badan hukum untuk melindungi para rohaniawan yang ada ya di sana gitu. Ya, mungkin itu jawaban yang bisa Bante sampaikan kok. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bante. Baik, karena keterbatasan waktu sudah memasuki waktu makan siang Bante, kami tutup sesi tanya jawab pada hari ini. Kami memohon maaf bagi yang ingin bertanya belum mendapatkan kesempatan dan belum terjawab juga yang telah dikirimkan di nomor WhatsApp. Baik, kami segenap keluarga Wihara Peluit Dharma Suka beserta umat yang telah hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Biku Abi Punyotera atas Dhamma Desana yang telah disampaikan pada hari ini. Umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Biku akan meninggalkan ruang Dharmasala.